Hai semua, saya Siti Bulandari akan menjelaskan tentang materi sistem peredaran darah pada manusia. Disimak sampai akhir ya. Materi kita yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Mari belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama memahami struktur dan fungsi sistem peredaran darah pada manusia, yang kedua menjelaskan komponen utama sistem peredaran darah, dan yang terakhir mengidentifikasi peran penting darah dalam tubuh. Fakta menarik sistem peredaran darah, yang pertama, panjang total pembuluh darah manusia mencapai 1000 km, dan yang kedua, jantung berdetak sekitar 7.575 kali per menit saat istirahat. Yang ketiga, sel darah merah tidak memiliki nukleus. Dan yang terakhir, jantung dapat berdetak meskipun di luar tubuh. Kalian bisa melihat struktur jantung pada manusia. Yang pertama ada atrium kanan, yang kedua ada partikel kanan, yang ketiga ada atrium kiri, dan yang keempat ada partikel kiri. Selanjutnya itu ada struktur organ peredaran darah. Yang pertama itu ada jantung yang berfungsi untuk memompa darah. Strukturnya 4 ruang, 2 serambi atau autorium atau 2 bilik partikel. Serambi yaitu menerima darah, bilik itu memompa darah keluar. Yang kedua itu ada pembuluh darah, yaitu arteri membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, vena mengembalikan darah ke jantung, dan kapiler tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga itu ada darah. Plasma mengangkut nutrisi dan sisa metabolisme. Sel darah merah membawa oksigen atau mengandung hemoglobin. Sel darah putih berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir ada trombosit, yaitu membantu pembekuan darah. Selanjutnya ada fungsi sistem peredaran darah. Yang pertama mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan yang kedua mengedarkan nutrisi atau hasil pencernaan. Yang ketiga mengangkut sisa metabolisme ke oksigen. Yang keempat menjaga kestabilan suhu tubuh. Yang kelima mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang keenam pertahanan tubuh terhadap penyakit. Hubungan gaya hidup dan kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama, pola makan seimbang mengurangi risiko penyumbatan pembuluh darah. Yang kedua, olahraga teratur memperkuat jantung dan meningkatkan sirkulasi. Yang ketiga, hindari asap dan alkohol untuk mencegah kerusakan pembuluh darah. Yang keempat, kelola stres untuk mengurangi tekanan pada jantung. Dan yang terakhir, cukup istirahat memberi waktu pemulihan bagi sistem peredaran darah. Gangguan sistem peredaran darah. Yang pertama ada anemia, yaitu kekurangan zat besi, darah sulit mengangkut oksigen. Yang kedua ada hipotensi, yaitu tekanan darah tinggi, sering tidak menunjukkan gejala awal. Yang ketiga ada arterioklosis, yaitu pengerasan pembuluh darah. Yang keempat ada varises, yaitu pelebaran pembuluh darah vena. Dan yang terakhir stroke, yaitu gangguan aliran darah ke otak. Menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama, konsumsi makanan kaya zat besi dan mencegah anemia. Yang kedua, kurangi makanan berlemak dan tinggi kolesterol. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Yang keempat, periksa kesehatan secara rutin. Dan yang terakhir, kelola stres dengan baik. Itu tadi penjelasan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sekarang kalian mempersiapkan buku, kita akan kuis. Terima kasih. Thanks for watching.